Okay, so in our previous lesson, we delved into the world of word choice, sharpening our skills in selecting the right words to convey precise meaning. Jadi kalau di materi sebelumnya, itu pertanyaannya juga tentang incomplete sentences, di mana ada kalimat yang tidak lengkap, and you have to choose the correct word to fit in the sentence. Tapi di situ ada pilihan kata yang mirip-mirip maknanya. Cuma masih satu kelas kata, adjektif-adjektif semua, noun-noun semua, tapi memiliki makna yang mirip gitu. Nah, yang bagian kedua ini adalah word form. So, you might wonder what's the difference. Well, in word form, takes us a step further. It's about understanding how words change their shape and structure to fit perfectly into sentences. Imagine it as solving the puzzle of putting the right pieces together. So in this lesson, we'll explore 5 distinct types. They are nouns, verbs, adjectives, adverbs, and pronouns. Kalau kemarin itu kan satu pertanyaan pilihannya dalam satu kelas kata semua. Kalau nanti yang berikutnya ini word form, satu root kata tapi beda-beda kelas katanya. Seperti itu ya. Okay, so it's a critical skill that can make all the difference in your TOEIC score. By the end of this lesson, you'll be equipped with the knowledge and confidence to tackle these questions effectively. Hopefully. Semoga ya. So let's roll up our sleeves. Siap-siap semuanya. Dive into these 5 types and master the art of word form for TOEIC success. Let's get going. First, nouns. Let's start by exploring the first type of word form, which is related to nouns. In the TOEIC exam, you may encounter sentences where you need to choose the correct word form to complete the sentence effectively. For example, here, the buffet table has a wide blank of food items to choose from. Nah, di sini kalau dilihat, bedanya dengan word choice yang materi kita sebelumnya ya, di pertemuan minggu lalu, semuanya tuh pilihannya satu kelas kata gitu, one part of speech, satu noun semua. Kalau ini enggak. Tapi rootnya sama. Di sini rootnya adalah select. Tapi ada adverb, selectively, kemudian adjective, selective, and then select, and then selection. Nah, di sini karena di sini saya bilangnya nouns, pasti pilihnya yang nouns ya. Tapi kenapa harus pilih nouns? Kita bahas dulu. What is noun? Well, actually, these types of word class, I believe you have encountered or studied about these types in grammar. Tapi saya bahas kilas ya untuk pengingat. So, what is noun? Ada yang tahu apa itu noun? Anyone? Noun in bahasa Indonesia isi kata benda. Betul. Bahasa Indonesia itu kata benda. Okay, so noun is a word that names something, yang menamai gitu sesuatu, such as a person, place, thing, or idea. In sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, positive, or modifier. Contoh kata benda yang konkret. Concrete means you can see it, you can touch it, itu konkret ya, seperti animals like cat, books, Jimin, Taylor Swift. Nah ini sebutannya proper noun ya, Jakarta, Bekasi, Indonesia. Itu semuanya juga noun. Kata benda yang diawali huruf besar untuk menamai sebuah nama orang, nama kota, negara, itu namanya proper noun. PlayStation 5, itu nama sebuah brand atau sebuah tipe suatu permainan atau benda, itu juga masih noun. And then there's another category which is abstract noun, like this. Development, nation, distance, penalty, responsibility, and biology. Gitu. Jadi ada concrete noun, ada abstract noun.
And then position and sentence biasanya pertama sebagai subjek. Contoh the cat is sleeping. Nah ini nih. Kalau subjek itu wajib noun ya. And then as object of the sentence, she ate an apple. Nah ini objeknya. Gak pasti benda. Baik konkret maupun abstrak. And then object of preposition. Ada preposition in misalnya. Itu kepalanya atau head of the phrase is noun. Pasti kata benda. In the park. Misalnya ya. Atau lainnya misalnya at school. Nah, itu kan at preposition ya. Between you and me. Nah, itu you sama me kan sama-sama pronoun. Pronoun juga termasuknya noun. Katakan, tapi di materi hari ini pronoun dipisahkan kategorinya. Nanti terpisah sendiri di slide terakhir. And then gerund, for example, like this, I enjoy swimming. Gerund is kata kerja yang dibendakan. Sebenarnya dia awalnya kata kerja swim gitu ya, tapi dia harus dibuat benda karena posisinya misalnya sebagai objek, sebagai subjek, dan biasanya dia setelah bertemu dengan kata kerja tertentu. Seperti ini contohnya enjoy. And then after the determiner, under this, that, my, etc. Ada artikel under nih, pasti kepalanya itu noun. Contoh, a boy. Nah, ini kata bendanya. An egg. My house, the dog, that room. Tapi boleh saja di antara artikel atau determiner ini kemudian ada kata benda disisipi kata sifat atau adjective. Nah, itu boleh. Misalnya, a smart boy. Gitu ya. My modern house. Nah, modern itu adjective. Itu bisa aja. Tapi tetap kepalanya, the head of the phrase must be a noun. And then after one or more adjectives, misalnya nih, difficult question, beautiful girl, itu juga umumnya setelah adjective itu noun. Okay. And then common suffixes, apa tuh suffix itu ya? Ada yang tahu suffix apa? Mungkin sudah belajar di phonetics and phonology, morphology, ada suffix. Awalan. Suffixes ya, Ya, awalan. ya betul. Awalan itu sebenarnya prefix ya. Oh, Suffixes itu pilihan ya. imbuhan. Imbuhan, Dia bisa imbuhan. awalan. Apa? Imbuhan, right? Right. Right. Nah, di dalamnya itu termasuk prefix, infix, gitu ya, affix. Nah, contohnya or. Ini untuk yang membentuk kata benda ya. Seperti teacher, writer, actor, doctor. Kata teacher itu kan rootnya itu kan teach ya. Itu kata kerja, verb. Tapi ketika ditambahkan suffix dia menjadi kata benda, noun person. Contoh lain lagi misalnya month untuk kata movement, development. Dan yang belakangnya ini nih, in atau shen, seperti invasion, communication, nation. Itu pasti kata benda. Pasti ya yang shen-shen gitu. Yang belakangnya T, contohnya beauty, simplicity, curiosity, velocity. Itu kata benda juga. And then ness, happiness, kindness, darkness, citizenship, friendship, leadership, kinship, pokoknya yang belakangan ship ya. And then hood for childhood and brotherhood. Ism like feminism, capitalism, Buddhism, itu pokoknya yang belakangnya ism itu pasti noun. And then a suffix age like coverage, package, courage, and marriage. Selain ini masih ada banyak sebenarnya. And then is like artist, scientist, activist, cyclist. Untuk yang belakangnya ans atau ans like importance, difference, attendance, resistance. And then for C like democracy, efficiency, urgency. Like E, for example, employee, nominee, refugee, trainee, interviewee, itu kata benda ya. Oke, nah contoh dalam soalnya seperti ini. Kategorinya nouns, berarti kita udah tahu nih pasti yang dipilih nouns ya. Your signature below will represent your, nah ini ada determiner atau adjective possessive your, pasti diikuti dengan kata benda. Ya enggak? Kayak my house, your house itu kan kata benda. Nggak mungkin my go.
might go to school every day, itu nggak mungkin. Ya. So, after determiner or adjective possessive here, there must be a noun. Yang manakah nounnya? A, B, C, D. What do you think? B. Is it B, ma'am? Yes, acceptance. Ciri-cirinya ini ya, yang kalau yang belakangnya id itu dia bisa dua kemungkinan. Bisa verb dalam bentuk lampau, bisa juga dalam bentuk past participle atau bentuk ketiga, bisa juga dia adjective. Nah, yang able pasti juga adjective. Kalau ini dia base verb kata kerja dasar. Number 2, the blank on who could be hired for that position did not seem legal. Nah, ini ada artikel ya. D itu masuknya determiner artikel juga. Artikel ende pasti ketemunya kata benda. Yang mana yang kata benda di sini? Restrictions. Yes, yang belakangnya shen itu pasti kata benda. And then employee blank in this company will prove beneficial for everyone. Kalau kita lihat di sini, employee titik-titik, kemudian ada keterangan tempat ya, berarti dia bukan kata kerjanya nih. Nah, ini kata kerjanya, will prove. So, kalau di sini udah kata kerja, berarti di sini harus subjek, dan subjek itu harus kata benda. Subject phrase. Jadi employee apa nih di sini? Investment. Yes, investment, correct. And number 4, the contract calls for $1,000 blank for every day we go over the deadline. Dalam kontrak meminta kita untuk apa nih? Ada artikel berarti di sini di kepalanya harus ada noun. $1,000 penalty. Penalty. Ya, hukuman ya. Hukuman atau denda. Oke, that's great. Untuk sampai noun ini ada pertanyaan kah? Sebelum lanjut ke verbs? Ya kan? Gampang kan? Simple. Any question for nouns? Not for now, ma'am. All right, let's go on. The next one is verbs. Sebentar, ini cek nounsnya dulu ya. Sebentar. Noun. Ini. Nah, ini tadi jawabannya selection ya. The buffet table has a wide selection of food. Sama, karena di sini ada artikel, tapi di sini adjective, belum ada noun-nya. Jadi harus ada nih kepalanya noun. So, the only noun here is selection. Okay, let's go on to verbs. For example, we will blank our operation and open 2 new branches. We see here there's modals will. Ingat, kalau ada kata will itu kan dia masuk gengnya modals. Seperti can, may, must, should gitu ya, will. Dia wajib ditemani dengan kata kerja basic. Yang mana jadinya? Which one? We will expand. C. expand. Yes, expand. Suaranya pelan tadi ya, tapi terdengar. Expand. That's right. Okay, let's discuss about verbs. The common problems about verbs in TOEIC test. Biasanya ya, ada modals nih. Seperti contohnya kata-kata modals ini can, could, may, might, must, shall, should, will, or would. They are always followed by verb base. Berarti di antara ini hanya satu yang bisa dipakai yaitu go. Bahkan going juga nggak boleh. Misalnya, I can play piano. But it is wrong if you say, I can playing piano. Nah, itu sering banget, that's common mistake ya. Sering banget ucapkan pakai modals, tapi verbnya gitu nggak boleh. So, it must be base. Jadi kata kerjanya dasar. Jadi, I can play piano. I cannot say I can playing. Seperti itu ya. I will going. Itu juga salah. And then,
present singular or plural. Contoh nih, the students plans to strike on the street. In your opinion, is the sentence correct or incorrect? The students plans to strike on the street. Secara grammar, kalimat ini betul atau salah? Tebak. Nggak apa-apa, salah juga. The students plans to strike on the street. Is this sentence correct or incorrect? Betul atau salah kalimat ini secara grammar? Correct. Incorrect. Wrong. Oke, yang correct kira-kira apa yang salahnya? The Plans. plans, the verb. Ya, karena subjeknya plural, ini kan indikasi plural kan? Berarti siswanya banyak nih, nggak satu orang. Therefore, the verb must be without S. So, the students plan to strike on the street. Atau dibalik, kalau studentnya tunggal tanpa S, maka verbnya yang pakai S. Ini untuk kalimat present. Tapi tidak berlaku untuk past tense ya, karena kan dia bentuknya kedua, nggak pakai S lagi. Now, the third is to be plus verb ing. Kata kerja verb ing itu sebutannya sebenarnya present participle ya. Present participle contohnya kayak studying, going, swimming, and so on. Itu semua verb yang ditambahkan ing itu bisa disebut sebagai verbs in a sentence if there is a verb. For example, we are studying English now. Nah, ini ada to be, are, and then study plus ing. Maka ini sepaket verbsnya. Dalam kalimat ini verbnya adalah are studying. Kalau yang sebelumnya kan verbnya ini. Karena dia simple present. And then have for present perfect misalnya ya. Yang artinya telah atau sudah. And this auxiliary have must be followed by past participle atau mungkin lebih dikenalnya dengan verb 3. Contoh, we have gotten the permission. Nah, ini verbsnya, verb of the sentence. Jadi jangan sampai ketukar. Misalnya, di sini can jadi studying. Di sini we jadi we are gotten misalnya jadi verb ketiga. Nah, itu nggak boleh kebulak-balik. For example, in TOEIC test, if you cannot those accusations, I want to hear no more about it. Nah, di sini ada modals can, walaupun negatif cannot, tetap aja dia modals. Berarti di sini harus verbnya yang bagaimana tadi? Yang base ya, yang polos, tanpa tambahan ed, ing, to, dan kalau kita lihat di sini ada substantial. Kalau belakangnya all itu umumnya adjective. Kalau belakangnya ans umumnya noun. Tadi udah dibahas tadi ya di slide awal. Yang belakangnya li nanti kita bahas dia berupa adverb. Berarti yang paling tepat adalah Si. yes, substantiate. Yang belakangnya it itu umumnya kata kerja. Ya, substantiate. Appreciate. Nah, itu kata kerja tuh. Yang belakangnya it. And then, number 2, government experts, the stock market to do better in the coming months. Government experts, para ahli di pemerintahan. Nah, ini udah ada subjek, tapi belum ada verbsnya kalau kita lihat nih. The stock market to do better in the coming months. Ini bukan kata kerja, nggak ada kata kerja. The stock market to do better itu dia ini ya, complement. Jadi belum ada verbsnya nih. Kira-kira verbsnya yang cocok yang mana? Cuma satu sih yang cocok ya, tapi yang mana? Karena yang lainnya bukan verb. Ini ada able, pasti adjective. Shen, kalau shen belakangnya shen tadi apa? Noun. Noun. Berarti antara B sama D. Kira-kira mana? B. B. B, yes. Expect. Karena expectant itu bukan verb. Expectant. Reluctant. Gitu kan. Dia bukan verb. Next number 3. Do you
plan to increase employee benefits during the next open enrollment? Nah, ini kan ada pertanyaan do you, bukan are you. Kalau do you udah pasti kata kerja ini, bentuk pertama. Kalau are you bisa jadi dia di situ adjective. Are you okay? Are you here? Are you sick? Bisa juga kata benda. Are you a man? Are you a child? Gitu. Nah, kalau di sini do you, udah pasti di sini verb. Yang mana ya? One, choose. Intense. A, Miss. Alpha, Bravo, Delta. Alpha ya. Kita Alpha. cek. Yep, that's right. Number 4. Whenever out of town clients visit us, we do our best. Apa? Di sini verbnya. E. D. And then, kalau men itu kata benda. Entertain. Yes. Hmm. Oke. Ini harusnya maju ke sini nih. Saya ngetiknya salah ya. We do our best to entertain them. Okay, next. We'll talk about adjectives. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Talk about adjectives. Contoh di TOEIC-nya gini. Please sit down and make yourself apa ya? Adjective. E. Hey, that's right. Comfortable. Selalu adjektifnya nih. Common suffixes for adjectives. Full. Contohnya, L-nya 1 ya, nggak 2 ya. Karena dia imbuhan, bukan kata. Kalau kata adjektif yang full, penuh, artinya tuh double L. Tapi sebagai imbuhan, L-nya cuma 1. Contoh, beautiful, joyful, helpful, colorful. Nah, L-nya cuma 1. Itu pasti adjectives. Oh, you are so helpful. Thank you. Itu adjective to helpful. And then less, like fearless, careless, sleepless. Nah, ini nih yang paling terkenal able atau able itu pasti adjective itu ya. Comfortable, visible, flexible, legible. Itu semuanya adalah adjective kecuali vegetable. Karena able di situ bukan sebagai imbuhan. Jadi kata veg ditambah able ya. Nah, itu emang kata kata utuh vegetable itu bukan imbuhan able-nya. Jadi dia emang kata benda vegetable sayuran. And then ish, for example, childish, selfish, reddish. All, musical, cultural, accidental itu pasti adjective juga. Nah, yang berakhiran ed sama ini, while these are primarily used to form verb tenses, they can also be used to create adjectives that describe a person's emotional state or characteristics. Oke? Jadi emang umumnya ed sama ini suka dipakai sebagai ragam bentuk kata kerja dalam tenses ya. Yang ed itu kan misalnya bentuk past tense atau untuk past participle ketika ketemu auxiliary have di present perfect, untuk yang ing ketika ketemu to be. Tapi mereka bisa jadi adjective saat apa tadi yang saya bilang that describe a person's emotional state or characteristic. For example, that movie is boring. Nah, itu kan boring di sini bukan sebagai verb. Itu dia bukan melakukan action gitu. Film tersebut membosankan. Jadi boring ini adalah kata sifat yang menerangkan kata benda. Kata bendanya apa tadi? Movie. Ya. Jadi adjective itu fungsinya adalah menerangkan benda. Misalnya benda apa nih yang mau kita terangkan? Ruangan kelas, classroom. Nah, kalau kita mau mendeskripsikan sebuah ruang kelas itu kan noun ya. Kata-kata yang mendeskripsikan itu pasti adjektif. Misalnya big, small, clean, dirty. Kayak gitu.
Oke, di sini ada contohnya excited, confusing, interested, annoying. Banyak sih ya. Kayak tadi misalnya saya bilang boring atau bored. Saya bosan ya. I am bored. Jangan tanya boring ya. Nanti maknanya jadi beda. And then like economic, historic, athletic, and artistic. Dan ini delicious, dangerous, and fabulous. Dan banyak lagi. Itu contoh untuk adjective. And remember, the function of the adjective is to modify noun or to describe noun. Samples. All staff members are ... for the accuracy of their time cards. Nah, di sini harus ada kata yang mendeskripsikan staff member. Staff member yang gimana nih? Gitu. Kira-kira adjektif yang cocok yang mana? Kata adjektifnya mana? Accountable. Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Charlie. Yes. Nah, untuk nomor berikutnya ditulis di chat ya jawabannya masing-masing. Saya pengen lihat jawabannya. Tapi kirimnya private ke saya, langsung direct message ke saya lewat Zoom ya. Yang lewat WhatsApp, kayak saya nggak buka HP soalnya. Jadi di chat nanti jangan to everyone, everyone-nya diganti ke saya. Oke, siap? Number 2, everybody who works here has his or her blank parking space in the garage. Coba jawabannya apa? Type down. Ditulis di chat ya, tapi kirimnya ke private saya nih, direct message. Oke, Fiona, correct. Prim, correct. Lainnya ditunggu chatnya. Endah, correct. Faris, correct. Natalia, correct. Rindu, correct. Oke, saya lihat betul semua. Ya, Firman juga. Yang lainnya masih saya tunggu. Untuk nomor 3 berikutnya ya. Some people say the ... power in this company lies with the boss's brother. Ayo mana adjektifnya. Di sini kan ada artikel the. The itu kan ketemunya noun ya. Nounnya udah ada nih power. Berarti antara artikel sama power harus ada adjektif. Jawabannya. Oke, betul, betul. Yang sudah kirim ke saya betul. Kata sifat ya, adjektif ya. Kalau yang A itu kan T, itu noun pasti. Reality, beauty. Yang ism juga noun. Yang really itu adverb. Berarti yang adjektif adalah delta. Next, number 4. We're all glad that the new CEO is a very ... leader. Nah, ini ada kata benda, menerangkan leader, menerangkan benda. Berarti adjektif nih harusnya. Yang manakah? Oke, Vidara correct. Yang lainnya? Betul, betul. Oke. Yes, Lizia betul. Faris betul. Supirman betul. Fiona correct. Prim correct. Yang lainnya mana nih? The answer is progressive. Ya, yang belakangnya if pasti adjective. Oke. Good job. Now we go on to adverbs. Jawabannya alpha ya tadi ya, progressive. Jadi leader itu kata benda. Benda itu hanya bisa dideskripsikan dengan kata sifat. Nah, yang kata sifat itu tadi ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah imbuhan belakangnya if. Okay, we go on to the next one, adverbs. Contoh nih, this poem must be completed ... Nah, ini kan apa namanya? Kata kerjanya must be completed. Secara harus dilengkapi secara akurat gitu kan. Nah, ada kata secara akurat. Yang secara akurat formnya atau kelengkapannya, pengisiannya. Pengisiannya kan ya. Nah, must be completed ini masuknya di sini adalah verb. Kalau dia verb, dia hanya bisa dideskripsikan dengan adverb. Kalau sebelumnya kan kita bahas kata benda. Kata benda hanya bisa dideskripsikan dengan kata sifat. Tapi kalau kata kerja, dia modifies or described by adverb. Nah, ini jawabannya accurately. Kita bahas nih common suffixes. The first one is ly. Quickly, softly, slowly, happily.
Ini yang paling umum nih, the most common adverb forming suffix in English. It is added to adjective to create adverbs. Sebenarnya kan aslinya quick, soft, slow, happy itu semua adjective ya enggak? Tapi ketika ditambahkan li, dia jadi adverb. Fungsinya tadi describe semua kata selain kata benda. Jadi fungsinya adverbs itu adalah describe verbs, describe adjective, and also describe adverbs itself. Okay, I'm gonna give you example. Contoh ya. She is beautiful. Saya tambahin deh, she is a beautiful girl. Coba saya tanya. Kata beautiful itu adjective, noun, atau verb? Verb. Adjective. Adjective. Adjective, Yes, betul. adjective. Sorry, I mean adjective. Ya, beautiful ini menerangkan apa? Di Girl. kalimat girl, betul. Kan Benda. girl itu kata benda ya, noun ya. Maka kalau dia noun, yang bisa menerangkan hanya kata sifat. Nggak bisa bilang, she is beautifully girl. Nggak bisa. Karena ini girl ini kata benda, dia hanya bisa diterangkan oleh kata sifat. She is a beautiful girl. Tapi saya mau menambahkan kata di sini untuk menambahkan apa bobotnya si beautifulnya ini. Misalnya saya tambahkan very. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Jadi ada emphasizing, penekanan gini. She is a very beautiful girl. Jadi dia cewek yang cantik banget. Nah, bangetnya ini apanya? Yang apa is very? The girl or beautiful? Yang sangatnya itu apa? Beautiful. Maksudnya sangat betul. Sangatnya itu apa? Cantiknya kan. Nah, cantiknya kan tadi adjective. Berarti dia adalah adverb. Very itu adverb. Contoh lain lagi misalnya ya. Contoh misalnya. He is running slowly. Kita cek di sini. Oke, yang kata kerjanya ini nih, is running. He is running slowly now. Misalnya ya. Nah, ini kata kerjanya. Nah, yang slowly ini mendeskripsikan apanya? Running. Betul, karena dia mendeskripsikan kata kerja, maka dia nggak boleh bilangnya slow. Karena slow itu bukan adverb. Jadi harus slowly. Ya, karena adverbs ini dia itu modifies verbs and then adjectives and then another adverbs. Okay, so he is running slowly. Jadi slowly-nya ini menerangkan running. Nah, bagaimana yang menerangkan adverb? Ini udah ada contoh untuk menerangkan verb. Ini udah ada contoh untuk menerangkan adjective. Untuk menerangkan another adverb, misalnya nih, masih kalimat atas saja biar real, biar enggak ini apa, biar real aja. He is running slowly now. Nah, saya mau tambahkan di sini really atau very juga nggak masalah sih. Jadi kalimatnya he is running really slowly now. Nah, slowly menerangkan running. What about really? Really itu menerangkan apa? Slowly. Slowly, betul. Jadi slowly itu adverb. Really yang menerangkan slowly juga adverb. Karena fungsinya adverb itu menerangkan ini nih. Tiga hal ini. Seperti itu. Nah, yang nggak boleh, misalnya kayak tadi, adverbnya dipakai buat menerangkan kata benda. She is very beautifully girl. Nah, itu nggak boleh. Itu ya. So, kalau kita buat kesimpulannya, apa adverbs ini menerangkan verbs seperti ini nih, running slowly, slowly-nya menerangkan untuk running. Nah, adverb bisa juga menerangkan adjective, contohnya very untuk kata beautiful. Dan menerangkan adverb yang lainnya, contohnya really menerangkan slowly. Oke, now another
suffix. Contohnya words. Awkward, forwards, upward, backward. Itu juga adverb ya. Jadi nggak harus selalu pakai li. Atau ditambahkan wise, clockwise, otherwise, lengthwise, and likewise. Likewise. Suffix ini digunakan untuk membentuk adverb that describe manner of direction. Tentang arah gitu ya. Nah, in a sentence or in a test of TOEIC, when we plan out next year's budget, let's do it titik-titik this time. Nah, let's do it. Berarti kan mari kita lakukan dengan apa? Dengan apa nih? Berarti kan menerangkan do ya. Berarti harus adverb. Let's do it realistically. Gitu. Mari kita melakukannya secara realistis. Ada kata secara itu kan li ya. So it modifies atau describes the verb do. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Tulis di chat lagi ya. Our books are audited. Apa? Ini menerangkan ini nih, verb pasif. Jadi harus adverb. Yes, good Fiona. Oke, yang lainnya juga betul. Number 3, Mr. Talbot is titik-titik awaiting. Waiting itu masuknya ke adjektif sebenarnya. Nah, kalau mau menerangkan adjektif harus dipakainya adverb. Yang mana? A, B, C, D. Ayo, mana adverb? Yes, number 3 is A. Yang ada li-nya ya. Kalau ada os itu adjective, yang t itu noun, yang nes itu noun. Tadi baru kita bahas. Now what about number 4? The CEO has been titik-titik advised. Nah, ini juga sama has been advised nih verb, berarti harus adverb di sini nih. Karena menerangkan advised. Yo, yang mana yo? Number 4. Yang adverb cuma 1. Nomor 4 ya. Kalau yang belakangnya T itu pasti noun, beauty, reliability, anxiety, serendipity, itu pasti noun. Jadi yang tepat adalah reliably, betul. Yang A. Oke, now kita masuk ke pronouns yang terakhir. The customer called to cancel titik-titik order. Berarti kan customer menelpon, pelanggan tersebut menelpon untuk membatalkan pesanannya gitu kan. Nah, nya ini pengganti siapa nih? Customer dong. Pesanannya customer. Nah, customer itu kan manusia ya. Jadi cocoknya untuk di sini pronounnya penggantinya apa? Customer called to cancel. Which one? A, B, C, D. B, her. Yes, that's right. Her order. Kenapa nggak she? It's Bukan for pronoun. subject you can use C, but to object it apa ya? The belongings, I mean, Yes. kembalikan. Say it. Yep. She is used in a sentence as subject, not object. She cancel. Nah, ini baru bisa. Tapi kalau sebagai objek, she berubah menjadi apa? Her. Her. Sebagai adjektif posesif juga her. Nah, di sini kebetulan dipakainya adalah adjektif posesif, yaitu her. Her order. Pesanannya, gitu kan ya. Jadi nggak bisa pakai she. Kenapa nggak pakai hers? Karena di sini ada kata benda yang disebutkan. Kalau mau pakai hers, she cancels. She can, misalnya nih, she canceled hers. I canceled my order and she also canceled hers. Nah, itu nggak perlu pakai order lagi, nggak apa-apa. Selama konteksnya sudah dipahami antara dua pembicaranya. Oke, kita bahas coba tentang pronoun sedikit. Jadi pronoun itu ada subject pronoun, contoh Ayu, Dewi, he, she, it, ya enggak?
Nah, itu subject pronoun. Nah, sekilas ya. Sebentar. Untuk subject pronoun misalnya I, you, sorry, I, you, they, we, he, she, and the last one is it. Nah, ini untuk subject pronoun. Kalau untuk object pronoun menjadi apa? I menjadi me, kalau you, tap ya. They jadi apa? Here. Them. Bukan yang jadi objek. Contoh nih, contoh di dalam Them. kalimat I kayak lagunya siapa tuh yang dinosaurus ungu? I love you, you love me. Nah, itu kan me-nya sebagai objek. Jadi kalau untuk they, them. Them. Jadi, Us. Us. yes. He menjadi, Him. 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 right. He menjadi Her. her, it, Her. tetap it. I like it. Nah, it-nya kan objek tuh. Tetap it ya. Nah, sekarang baru adjective possessive nih. Contohnya, my, tapi dia harus ditambahkan kata benda setelahnya. Wajib, nggak bisa my sendirian. This is my, udah diem gitu. Nggak bisa ya. My apa gitu kan. Kayak ini ku, kan kurang gitu. This is my book, nah baru bisa. Ini bukuku gitu. So, adjective possessive must be followed by noun. My, your, their, our, his, her, dan satu lagi it's tanpa apostrof. Jadi it's-nya nggak boleh dikasih koma di atas ya untuk adjective possessive. Nah, untuk possessive pronoun tinggal ditambahin s kalau yang lain. Kalau my-nya berubah jadi mine, yours, theirs, ours, his, hers. That's it. Ini sekilas pengingat aja. Oke, nah sekarang nomor satunya coba. The government has a responsibility to protect its citizen. Nah, ini adjective possessive nih. Karena milik warga negaranya gitu kan ya, warga negaranya. Nah, the government itu kan kata benda yang kolektif gitu, isinya itu ada banyak. Ada the president, ada the council dan seterusnya. Sama kayak jewelry. Jewelry itu kalau diganti pronoun jadi it. Tapi di dalamnya itu ada beragam kayak necklace, ring, bracelet ya enggak? Kalung, cincin, gelang, ya kan itu kan jewelry. Satu lagi contohnya misalnya furniture. Furniture itu kalau diganti pronounnya it, tunggal. Tapi sebenarnya isinya banyak. Ada table, chairs, desk, ya enggak? Cupboard, wardrobe dan seterusnya. Itu furniture. Nah, jadi karena di sini adjective possessive karena ada di sini citizens. Jadi warga negaranya, jadi yang it's tanpa hapus. Nah, what about number 2? You do it yourself. Coba dicek lagi ya. I see you met my assistant. Titik. Nah, berarti kalau titik di sini udah jadi subjek baru nih. Nah, kalau subjek apa? Number 2. Betul, betul. That's right. Desi, Licia, Faris, dan yang lainnya betul. The answer is she. Number 3, instead of filling those orders now, take care of. Nah, ini ada preposition. Kalau preposition itu kan ketemunya objek. Ya, noun objek. Pronoun juga yang objek. Mana ya yang objek? Ya, betul Desi. That's right. Yang lainnya? Objek pronoun. Objek itu kayak I jadi me. Kalau they jadi them. Ya, them. Karena di sini menggantikan orders. Those orders. Ini lebih dari satu, jadi nggak mungkin it's. Daripada ngisi pesanan-pesanan tersebut, mendingan ngurusin pesanannya gitu loh. Jadi pesanan ini kan jamak, jadi nggak mungkin it's.
Dan nggak bisa they karena dia jadi objek di sini setelah preposition munculnya. Jadi nggak boleh they ya. Nah, ini juga nih sama nih, walaupun dia posisinya di depan kayak subjek, tapi ada preposition of. Kalau udah ada preposition, dia jatuhnya jadi object of preposition. Maka bentuknya juga harus jadi objek. Betul, Desi. Jawabannya kalau objek di sini adalah as. Good job. Nah, the conclusion. So, in this part, well, actually, in every part of TOEIC exam, you must pay attention to details. The suffixes may give you clues. Jadi, penting ya untuk mengingat bentuk-bentuk imbuhan gitu. Karena itu jadi clue. Misalnya tadi nih yang able, oh pasti adjective ini. Kita butuhnya apa nih sekarang di soal? Nah, itu perlu attention to details ya. Oh, kita butuhnya ini nih. Ada preposition, oh butuhnya objek. Kalau objek harus noun. Kalau pronoun ya objek pronoun. Kalau misalnya bukan pronoun, ya berarti noun aja. Ingat-ingat nih yang imbuhannya noun tuh apa aja tadi. Kayak ism, t, ends, ya kayak relevance yang pakai ance ya, bukan yang pakai nt. Kalau yang pakai n dan t itu jadi adjective. Kayak gitu. Itu mesti banyak berlatih. I myself never memorize them, tapi karena sering latihan, practice, jadi ingat sendiri gitu. And then look at the structure of the sentence. Nah, ini pentingnya untuk memahami grammarnya, karena kita bisa menentukan, jadi jawaban yang dibutuhin itu apa sih? Adjective kah? Noun kah? Verb kah? Seperti itu. Then, eliminate the most unlikely answers. Oh, kita butuh adjective nih, berarti yang noun ini hilang, verb ini coret, gitu. That's it. So, do you have any question before I close the class? Pas banget ini. Selesai. 5 menit lagi udah jam 4. Any question? Miss, nanti untuk apa tadi PowerPoint-nya boleh saya minta? Boleh. Kan emang selalu dibagi, bukan? Iya, Miss. Kalau nggak di grup ya di apa? Di Spada saya masukin. Buat latihan di rumah ya. Itu pasti saya kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan?